Dalam satu episode ini bisa dikatakan kalau para penonton dikasih hadiah fanservice bertubi-tubi dikarenakan episode sebelumnya kan ceritanya cukup suram untuk ditonton. Dan sekarang sepertinya kita mendapatkan hasil positif dari cerita suram sebelumnya dengan adegan-adegan penantang nafsu. Apalagi sound effect dari pengisi suara Marin yang tidak ada henti-hentinya membuat para lelaki tulen bergejolak untuk mengucek baju pakai sabun. You know what I mean. Anak kecil mah gak bakal paham ya. Saya tentang pembahasan anime dan sekarang gue akan membahas anime Sono Bisku Doll wa Koi wo Suru episode kelima. Di episode kelima di sini kita bisa melihat kalau akhirnya Gojo dengan Marin sudah mendatangi acara cosplay untuk pertama kalinya di sini. Karena bajunya Marin yang sudah selesai, akhirnya Marin bisa ke acara cosplay dengan berperan dengan karakter yang disukainya. Namun masalahnya, si Marin ini pengen lebih mirip lagi dengan si Sukutannya. Jadi dia nambahin 2 kantong susu untuk membuat dadanya lebih besar lagi. Aduh, mana animasi jelas banget lagi. Sudah terlena gue ngelihatnya, apalagi si Gojo kan. Di awal cerita, melanjutkan adegan di mana si Marin sudah mencoba pakaian cosplaynya dan dia terlihat cocok banget dengan si karakter. Apalagi bisa terlihat kalau dia sampai jingkrak-jingkrak alias loncat-loncat gitu ya ketika sudah selesai mencoba pakaiannya. Di saat pencobaan baju ini, si Marin ini gak ragu-ragu untuk ngomongin kantong susu atau ukuran dari dadanya yang terlihat lebih besar dibandingkan versi normal yang punya dirinya sendiri. Ya, kalian kira-kira dan ingat aja ya ketika kita tahu bahwa karakter yang ingin diperankan oleh Marin ini adalah karakter dari game erotik. Tambah namanya juga game, kadang-kadang ukuran dada sama gravitasi dadanya nggak karuan kan. Oleh karena itu ketika Gojo membuat baju ukuran Marin khususnya di bagian dadanya itu terlihat kalau itu saja sudah besar banget dan gaya gravitasi geraknya melebihi teori gravitasi dari Isaac Newton. Terlebih si Gojo juga akhirnya bisa mempelajari hal baru di mana ternyata untuk membuat baju ukuran manusia itu harus melihat kenyamanan dan mobilitasnya atau bisa dibilang ruang gerak dari pemakainya. Karena kan kalau kita pakai baju kesempitan itu susah untuk geraknya, apalagi di daerah tangan. Setelah kita bisa melihat fanservice di awal episode, untungnya tidak berhenti sampai situ aja ya, karena kita bisa melihat kalau Marin ingin berfoto dengan pakaian cosplay yang sedang ia pakai sekarang ini. Di adegan ini, kita juga bisa melihat sedikit cara untuk berfoto dengan karakter cosplay itu seperti apa. Karena ketika Marin sedang berfoto itu, dia bergaya seperti Gyaru untuk pertamanya, dan tidak mencerminkan karakter yang sedang ia ingin perankan. Oleh karena itu, Gojo meminta Marin untuk mengubah ekspresinya sesuai dengan karakter agar terlihat lebih bagus ketika difoto. Wah, ketika difoto itu kita dikasih yang bening-bening ya. Dari foto-foto Marin yang dicampur aduk dengan ekspresinya yang cukup menawan ketika memerankan karakter Shizuku-channya. Ketika selesai di foto ini pun, akhirnya Marin membuat sebuah akun Instagram gitu ya untuk mempublikasikan atau debut dirinya sebagai cosplayer di internet. Karena memang kan kalau cosplay itu pasti punya komunitasnya sendiri agar mereka bisa lebih besar lagi. Setelahnya, Marin yang sudah mengajak Gojo untuk datang ke acara cosplay di mana karena bajunya Marin sudah selesai dibuat, jadi inilah saatnya Marin untuk bersinar sebagai cosplayer. Namun ketika mereka sampai ke tempat cosplaynya di sini, Gojo yang jarang keluar rumah malah menjadi kagok atau canggung gitu ketika melihat banyak orang yang sedang bercosplay. Apalagi di daerah tempat mereka masuk itu banyak sekali perempuannya, walau ada juga laki-laki. Tapi karena banyak yang melihat ke arah mereka yang membuat Gojo ini keringat dingin gitu kan. Jadi maklum ya, anak introvert gitu. Kalau lagi di tempat rame, dia bakal pusing sendiri. Tetapi hal berbeda dialami oleh dari pikiran Marin ya. Ketika si Gojo yang bilang kalau banyak yang melihat mereka, si Marin malahan bilang kayaknya orang-orang melihat ke kantong susunya yang besar yang sudah dia siapkan untuk karakter cosplaynya. Yang bikin pangling itu adalah animasi yang mereka berikan di sini. Karena terlihat banget kalau keadaan animasi Marin yang megang dadanya itu secara jelas dibuat atau dianimasikan secara frame by frame dibuat sama mereka. Itu animator studionya mengerti apa yang disukai oleh fan ya sepertinya. Jadi perlu ditambah itu gaji animatornya ya. Lalu setelahnya, Marin dan Gojo berjalan ke alun-alun di atas, di mana di situ juga berkumpulnya tempat cosplayer dan fotografer pria yang cukup membuat Gojo jadi tenang. Ketika sampai di atas pun, di sini Marin sudah langsung melihat banyak orang-orang bercosplay dengan karakter yang dia ketahui, dari suster zombie gitu ya, tapi model yang eronya atau model lebih panasnya gitu. Lalu ketika sedang melihat-lihat di sinilah, si Marin tiba-tiba disamperin oleh seorang fotografer pria yang ingin meminta izin untuk memfoto Marin, di mana hal ini membuat Marin cukup kaget dan langsung
hype sendiri karena si fotografer tahu akan karakternya. Yang wholesome-nya itu lagi adalah ketika si Marin selesai difoto, dia langsung minta foto bareng dengan si fotografer pertamanya karena untuk kenang-kenangan gitu kan, sebagai orang yang pertama meminta fotonya. Tapi masalahnya adalah desain karakter dari si fotografernya itu mirip-mirip dengan karakter di anime Neko gitu ya. Jadi pikiran gue pada saat nontonnya cukup muter-muter gitu. Saat Marin difoto juga di sini si Gojo yang sedang melihat sekitarannya ada melihat berbagai macam orang yang sedang bercosplay, di mana ada yang bercross-dressing yang artinya adalah pria memakai baju perempuan atau perempuan yang memakai baju laki-laki. Jadi di dunia cosplay itu sudah biasa ya kalau ada yang bercross-dressing. Tidak aneh lagi kalau di sana. Beda kalau di Indo, anggapannya sudah berbeda. Dan masih dalam pikiran Gojo di sini, dia ada berpikiran kalau ini adalah event pertama dan terakhirnya untuk si Gojo membantu Marin dalam memakai atau membuat baju cosplaynya. Jadi dia ada merasa sedih gitu kan ketika memikirkan hal itu. Namun ketika mengingat Marin yang sedang senang, dia pun jadi ikut bersenang-senang di acara cosplaynya. Apalagi ketika Marin yang tiba-tiba berlari ke Gojo dengan senyuman lebar dan lagu romantis gitu yang diputar dalam adegannya yang membuat adegannya cukup mendukung gitu ya untuk suasana romansa. Namun ternyata tidak begitu. Endingnya dibuat lucu karena ternyata baju cosplaynya si Marin itu kelihatan akan lepas. Tahu nggak kenapa? Karena si Marin di hari sebelumnya ada berinisiatif untuk menambahkan berat tambahan di dadanya agar membuat dadanya lebih kelihatan besar lagi. Makanya bajunya berasa mau copot, ditambah bahan bajunya yang cukup tebal di sini membuat Marin itu cukup kepanasan dan mulai lelah gitu ya. Ketika sedang beristirahat di tangga, di sini kita bisa melihat kalau Gojo yang sedang membantu Marin dengan memberikan lap ke Marin untuk melap keringatnya. Ada ditayangkan kembali si Marin yang sedang mengelap kantong susunya. Sekali lagi, ini animatornya paling mengerti apa yang dibutuhkan sama fan ketika nontonin anime ya. Jelas banget dibuat sama mereka. Keterlaluan memang. Kita aja ngelihatnya udah mantap, apalagi si Gojo yang bilang ditambahin 2, mantap ngelihatnya. Setelahnya, ketika Marin meminta untuk menggelap keringat di bagian punggungnya di sini, Gojo yang panik langsung membulatkan tekadnya untuk membantu si Marin. Namun di sini ketika dibuka resletingnya, malahan suara yang dikeluarkan oleh Marin cukup menantang laki-laki tulen untuk bergejolak ya. Dan untung saja, gue pas nonton ini episode pakai headset. Kalau pakai speaker kayak biasanya, wah sudah berbahaya men. Dan setelah selesai beristirahat, akhirnya Marin menghampiri seseorang perempuan yang meminta foto sebelumnya, dan saat ingin difoto ini pun tiba-tiba angin berhembus dan memperlihatkan bagian bawah Marin yang dia taruh spidol untuk mengikuti sesuai karakternya, tapi ke foto oleh perempuan yang minta foto sebelumnya. Dan yang dikhawatirkan sama si Marin malahan dia merem pas ke foto, jadi disuruh ulang. Kalau ada yang nanya itu spidol artinya apa, itu kalau nggak salah cara perhitungan yang sering digunakan oleh orang Jepang, jadi bisa dikaitkan dengan karakter yang Ero, dari game Ero juga, jadi dipikir sendiri ya, hubungannya apa antara angka itu sama karakter dari game Ero-nya. Dan akhirnya di ending kita bisa melihat ketika Gojo dengan Marin sudah pulang dan sedang berada di dalam kereta. Di sini mereka ada membicarakan mengenai acara cosplay yang mereka datangi hari ini, dan Marin tiba-tiba berbicara untuk akan melakukan cosplay karakter apa lagi ya setelah ini, dan membuat Gojo itu kaget karena dikiranya setelah ini sudah selesai, yang cukup membuat Gojo itu bahagia sedikit ya karena dia masih bisa berteman dengan si Marin atau dekat dengan si Marin ini. Ditambah lagi di sini Gojo yang mulai mengantuk ketika sedang berbicara dengan si Marin, malahan ada mengingat betapa cantiknya si Marin ketika sedang bercosplay, dan ada yang memuji Marin sambil melayang, ngantuk gitu, dengan kata-kata Marin itu terlihat cantik. Dan disitulah Marin yang mendengarnya tiba-tiba kaget dan mukanya memerah, karena dari situlah kita bisa melihat benih-benih cinta mulai tumbuh di hatinya ya, karena dia tahu kalau Gojo sedang memuji sesuatu yang cantik itu adalah tanda spesial Gojo terhadap sesuatu. Jadi adegannya itu cukup romantis gitu ya untuk jadi ending di episode yang penuh dengan fanservice-nya kali ini. Oke, itu aja pembahasan mengenai Sonobisku Doll Wakoi Wosuru episode kelima. Jika kamu suka dengan pembahasannya, silahkan di like videonya dan di subscribe channelnya. Lalu berikan pendapat kalian mengenai anime ini. Gimana menurut kalian? Tulis komentar ya. Sampai ketemu di video lainnya. Thank you and bye-bye.